Assalamualaikum sahabat Saur Sepuh. Di video kali ini Mimin akan membahas misteri dan mitos yang ada di Puncak Bogor. Berbicara masalah Puncak Bogor, mungkin kalian sudah banyak yang tahu tentang ini. Bahkan mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang berwisata menyewa villa di Puncak Bogor ini. Yups, benar, memang Puncak Bogor merupakan destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi ketika kalian sedang berada di Bogor. Selain terkenal di Jawa Barat, Puncak Bogor pun tak jarang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Banyak turis asing yang sengaja berwisata ke puncak karena ingin melihat keindahan alamnya dan menikmati udara sejuk nan bersihnya. Seperti biasa, sebelum Mimin melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe agar Mimin tambah semangat membuatkan video untuk kalian tentang mitos dan misteri yang ada di sekeliling kita. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang sejarah, mitos dan misteri yang ada di Puncak Bogor. Puncak Bogor adalah sebuah kawasan perbukitan yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kawasan ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menyajikan pemandangan pegunungan dan udara yang sejuk. Sejarah Puncak Bogor bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Pada masa itu, Puncak Bogor menjadi tempat favorit bagi para pejabat Belanda untuk beristirahat dan berlibur dari kepenatan aktivitas di kota. Mereka membangun rumah-rumah di kawasan Puncak Bogor sebagai tempat tinggal sementara selama liburan atau sebagai tempat kerja jika diperlukan. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda, Puncak Bogor juga menjadi tempat yang penting dalam bidang penelitian alam. Pada tahun 1817, di kawasan ini didirikan kebun raya pertama di Indonesia yang diberi nama Eslandsplantentuin Buitenzorg. Kebun raya ini kemudian berkembang menjadi Kebun Raya Bogor yang terkenal hingga saat ini sebagai tempat penelitian dan konservasi tumbuhan. Pada masa kepresidenan Indonesia yang pertama yaitu Soekarno, Puncak Bogor ini menjadi tempat favorit sang proklamator untuk beristirahat dan mencari udara sejuk. Dan juga keindahan alam daerah ini memukau Presiden pertama Indonesia sehingga ia membangun sebuah restoran untuk menikmati keindahan alam puncak, yang kemudian diberi nama Restoran Riung Gunung. Selain itu, terdapat juga tempat-tempat rekreasi dan agrowisata yang indah, antara lain perkebunan teh Gunung Mas dan Gantole, para layang. Di daerah puncak juga terdapat berbagai tempat wisata menarik, di antaranya Taman Safari Indonesia, Taman Bunga Nusantara, Kebun Raya Cibodas, Telaga Warna, Taman Wisata Matahari, dan terdapat sebuah masjid yang indah dengan arsitektur yang khas dan sederhana yaitu Masjid At-Ta'awun. Di daerah ini juga terdapat banyak sekali villa dan hotel yang dimiliki oleh investor dan warga sekitar untuk tempat beristirahatnya pengunjung. Nah, itulah sekilas cuplikan tentang tempat wisata yang terkenal di Jawa Barat ini. Di sini Mimin tidak akan terlalu panjang lebar membahas sejarah masa lalu Puncak Bogor. Yang akan Mimin bahas di sini tentang dibalik keindahan alamnya Puncak Bogor mengandung banyak kisah misteri dan mitos yang berkembang dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat sekitar. Misteri dan mitos apa sajakah itu? Yuk kita bahas. 1. Telaga Warna. Telaga Warna di Puncak Bogor adalah sebuah objek wisata alam yang terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya yang eksotis tetapi juga karena mitos-mitos yang menyertainya. Berikut adalah beberapa mitos yang terkenal dari tempat ini. Salah satu mitos yang paling terkenal dari Telaga Warna adalah kisah Putri Gilang Rukmini dari Kerajaan Kutatanggahan. Menurut legenda, putri ini dikenal sangat manja dan keras kepala. Pada suatu hari ulang tahunnya, sang putri menolak hadiah berupa kalung emas dan permata yang diberikan oleh ayahnya, Prabu. Kekecewaan dan kesedihan sang ratu melihat kelakuan putrinya itu begitu besar hingga air mata mereka bersama-sama dengan air mata seluruh penduduk istana mengubah telaga menjadi berwarna-warni. Mitos lain yang berkaitan dengan Telaga Warna adalah tentang dua ikan purba yang konon hidup di dalam telaga ini. Menurut cerita rakyat, kedua ikan ini merupakan penjaga telaga dan memiliki kekuatan magis. Mereka dapat mengubah warna air telaga sesuai dengan emosi dan peristiwa yang terjadi di sekitar telaga. Telaga Warna juga terkenal dengan fenomena alamnya di mana warna airnya dapat berubah-ubah.
Walaupun secara ilmiah perubahan warna ini disebabkan oleh ganggang yang ada di dalam telaga, banyak yang percaya bahwa perubahan warna ini merupakan pertanda dari kejadian-kejadian gaib atau memiliki makna mistis. 2. Mitos Jembatan Buntu. Sebuah jembatan buntu yang terletak di areal Puncak Pas menyimpan berbagai misteri. Jembatan ini merupakan akses menuju ke sebuah villa yang disebut-sebut merupakan tempat peristirahatan Presiden Soekarno. Beberapa paranormal mengatakan bahwa jembatan ini memiliki fungsi lain sebagai gerbang gaib menuju petilasan Prabu Siliwangi dan pantai selatan. Masyarakat setempat mengaku sering melihat penampakan rombongan orang yang menaiki tangga jembatan tersebut menuju ke villa. 3. Villa milik Soekarno. Selain jembatan buntu, villa milik Presiden pertama Indonesia ini juga disebut-sebut memiliki misterinya sendiri. Konon, dalam villa tua tersebut terdapat sebuah kamar rahasia yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali Presiden Soekarno. Ada juga sebuah lubang yang tidak diketahui menuju kemana. Penjaga villa tersebut tidak diperkenankan untuk membuka lubang tersebut. 4. Misteri Villa Perahu. Julukan villa ini didapat dari fasilitas perahu yang dulu dikenal indah oleh warga setempat. Namun, setelah lama tidak berpenghuni, banyak hal-hal mistis yang terjadi di reruntuhan villa ini. Cerita yang beredar di kalangan warga setempat adalah tentang berbagai kehadiran binatang misterius, seperti macan dan ular. Seorang penjual donat mengaku pernah mengalami kejadian mistis di kawasan tersebut. Ia mengatakan pernah menjual dagangannya kepada sejumlah wanita ketika melintas di villa tersebut. Padahal, kondisi villa tersebut sudah rusak parah dan tidak ditinggali siapapun. Ketika pergi dari sana, sang penjual donat mendapati uang yang digunakan untuk membayar oleh para wanita tersebut berubah menjadi daun kering. 5. Legenda Nyi Roro Kidul dan Pantai Selatan Jawa. Meskipun Puncak tidak berada di dekat pantai, mitos tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, juga kerap dikaitkan dengan kawasan ini. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul memiliki hubungan mistis dengan berbagai tempat di Pulau Jawa, termasuk pegunungan dan hutan-hutan di puncak. Beberapa cerita mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sesekali menampakkan diri di area tertentu di puncak, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki sumber air atau hutan yang lebat. Penduduk sekitar percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kekuasaan besar dan harus dihormati. Oleh karena itu, mereka mengadakan ritual atau sesaji di tempat-tempat tertentu untuk menghormati keberadaannya dan memohon perlindungan. Legenda ini menambah dimensi spiritual di kawasan puncak, memperkuat keyakinan bahwa tempat ini tidak hanya indah secara alamiah, tetapi juga memiliki nilai mistis yang tinggi. Nah, itulah 5 mitos yang ada di balik keindahan alam Puncak Bogor. Mimin di sini menekankan bahwa ini hanyalah mitos dan legenda cerita masyarakat sekitar, yang artinya kalian boleh mempercayainya dan boleh juga tidak. Anggap saja ini hanya untuk wawasan, ilmu baru, pengetahuan dan edukasi untuk kalian semua. Cukup sekian video dari Mimin kali ini dan tunggu video-video Mimin selanjutnya. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.